Menanggapi Roy Suryo sudah ditetapkan statusnya ya menjadi Roy CS apa? Iya, Roy Suryo CS. Apa sendirian doang? Kalau infonya Roy Suryo baru Roy Suryo. Roy Suryo. Ini sudah ada penetapan terkait statusnya TSK. Gimana Bang menyikapinya Bang? Kalau saya gimana ya? Kalau kita lihat sih uraiannya, sepertinya Roy Suryo benar. Nah kalau kita lihat Pak Jokowi dari rentetan masalahnya, sepertinya Pak Jokowi tidak benar karena asasi kasus hukumnya belum jelas, tapi orang udah divonis. Sementara kita lihat lagi penjelasan daripada universitasnya, katanya ya tidak langsung S1 tapi ambil apa namanya itu sarjana muda dulu. Kemudian lulus dari dia kan, berarti kan secara logika harusnya lulusnya dia itu tidak sama dengan lulusnya yang normal kan. Kalau dia masuk kuliah 80, mungkin dia selesai katakanlah 84 itu kan. Tapi masa sama langsung, kalau langsung kuliah dia ambil full, masa selesai 85 ya mestinya 86 kan gitu. Itu saya. Jadi secara logika kurang pas. Tapi karena profesor dari UI, dari apa itu UGM itu berani menyatakan lulusnya 85, ya kita persilakanlah dibuktikan. Karena dia mengatakan dia menjaminkan gitu kan. Tapi kan secara logika kalau bachelor dengan S1 kan harusnya bachelornya itu ketika ngambil S1 dia lebih lama, ya kan? Tapi dia bilang lulusnya sama dan cepat itu ya. Nah, itu. Apa karena Pak Jokowi sendiri ini terbilang mahasiswa pintar atau pandai? Iya, katakanlah pandai misalnya. Tapi kan katakanlah abang ini tidak ambil apa kuliah full. Abang ini ambil kuliah full. Enggak, tidak full. Bachelor dulu. Masa sama lulusnya kalian berdua? Ya kan? Kalau dia ngambil diploma kemudian ambil S1, masa lulusnya sama? Itu dong Pak. Itu pemikiran saya. Jadi abang sepemikiran dengan Roy Suryo ya, dengan metode atau pemikirannya ya. Kemudian pergilah orang itu ke Jepang. Kemudian bawa isu baru lagi, katanya siapa namanya orang Batak itu, Rismon itu tidak benar lulusan Jepang S3 katanya. Ini makin aneh lagi nih. Sementara selama ini kan kita tahu dia lulusan S3 gitu. Tapi ahli-ahli yang dikirim oleh Polda itu ke Jepang katanya bahwa Rismon Sianipar itu tidak lulus katanya kan gitu. Jadi yang mana nanti benar kita lihatlah di pengadilan. Kemudian Polda Metro Jaya juga tidak menunjukkan asli daripada ijazahnya sampai sekarang. Mabes Polri juga. Berarti kan yang berlakukan fotokopi. Tapi kok orang ditersangkakan begitu karena diteliti berkasnya kan itu. Jadi tapi kan ijazahnya dititipkan di Polres Solo Bang. Ya itulah makanya, sedangkan menjadikan tersangka Polda Metro Jaya kan gitu. Harusnya Polda Metro Jaya. Harusnya dari pihak Polres Solo atau gimana Kak? Harusnya di Jakarta Polda Metro Jaya. Ijazahnya. Dititipkannya. Bukan di Polres Solo sana. Di Polres Solo sana apa dia? Kemudian laporannya Rismon Sianipar laporannya kan di Mabes. Tapi kan Mabes itu menghentikan tapi tidak pernah memperlihatkan asli yang Pak Jokowi itu di mana gitu. Demikian juga siapa namanya wakil presiden sudah diperiksa ijazahnya, dikatanya alumni Singapura. Enggak alumni Katolik. Tapi di Katoliknya tidak ada ijazahnya. Lalu dibilang alumni sekolah Kristen, tidak ada juga ijazah. Kemudian alumni Singapura katanya. Singapura juga hanya menyatakan lulus. Kemudian ngambil S1. Nah kira-kira bagaimana penilaiannya ini? Kalau saya sih
walau alam lah mana yang benar mana yang salah. Tapi kalau menurut saya ya sudahlah, kan dia toh presiden kita selama ini yang dipilih oleh kalian kan. Kalau saya tidak memilih dari awal, saya nggak pilih, tapi istri saya kan milih, saudara-saudara yang lain milih. Nah toh kita udah mati dia 10 tahun jadi presiden, ya sudahlah, bahwa dia bikin hutang sangat besar, ada 10.000 triliun katanya, atau itu bank negara, ya kita bayarlah kan gitu. Tapi dengan tidak adanya persesuaian pendapat, ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya, otomatis harga daripada dolar kan semakin tinggi, ada yang rugi kita juga gitu loh. Jadi kemudian Pak Gibran itu kan sudah 1 tahun ya, terus dimasalahkan dia. Jadi menurut saya ya kurang baik lah ya, lebih bagus udah diterima, nanti pemilihan berikutnya baru lebih selektif gitu loh. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau pendapatnya saya itu, kalau saya jadi lawyernya pihak lawan ya udahlah langsung bikin perdamaian aja kan gitu, kalau menurut saya ya. Tapi kalau menurut yang lain mesti dihantam terus gitu. Jadi akhirnya perhatian kepada masyarakat Indonesia otomatis berkurang. Demikian juga Pak Jokowi kan 2 tahun terakhir kan presiden dihantam terus, otomatis benar apa salah itu perhatiannya juga kurang gitu. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton, yaitu tentang ijazah daripada mantan presiden kita, yaitu Joko Widodo. Nah, di mana kita melihat di video tadi bahwa dikatakan bahwa yang sedang berjuang saat ini yaitu Bapak Roy Suryo, yang sedang berjuang membuktikan bahwa ijazah daripada Pak Jokowi ini palsu, namun dia telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka. Nah teman-teman, di video ini ada juga teman-teman kita yang menanggapi atau yang berkomentar mengenai ijazah daripada Pak Joko Widodo ini, karena dikatakan di sini tadi di video tersebut bahwa Roy Suryo yang sedang berjuang untuk kebenaran telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja tanggapan teman-teman kita melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah di sini ada yang bertanggapan, yaitu semoga para pengacara yang punya hati nurani untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan negara membantu Roy Suryo Rismon Tiva CS untuk membela, dan harus ingat kebenaran, kejujuran, dan keadilan akan datang mencari jalannya sendiri. Rakyat bantu Sere Jokodo yang selalu banyak gaya dengan ternak-ternaknya yang selalu buat rusuh. Lanjut lagi teman-teman. Kepada penegak yang dolim, buka hatimu, tegakkan kebenaran, yang benar salah, yang salah kau di dunia bisa lolos, di akhirat tidak bisa lolos. Nah, lanjut lagi teman-teman. Mungkin analisa saya ini pertanda zaman berubah kehendakmu. Akankah Indonesia bisa hancur dengan kebohongan yang terus menerus? Omongan si bisa saja wong cuma otak ya. Cuman otak di sana, pikiran langsung diucapkan oleh bibir, atas dan bawah, tapi kenyataannya susah pikir sendirilah komenku ini, kata teman kita yang satu ini ya teman-teman. Nah lanjut lagi, kebenaran dan kejujuran rombongan RRT di mana? Tolong kasih tahu dong dan jelaskan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Nekatnya Jokowi dan polisi ini memikirkan Gibran yang tidak punya ijazah dan juga belum umur 40 saat calonkan wakil presiden. Kalau Gibran naik karena Wowo turun, maka hancurlah Konoha. Kenapa? Ya Gibran cuma boneka saja, gak bisa apa-apa. Lanjut lagi teman-teman. Tidak mungkin Roy Suryo tidak dipenjara. Ini mokal keadilan kalah dengan kedoliman, kebiadaban. Nah, lanjut lagi teman-teman. Pak Komarudin, ayo ajak pengacara-pengacara gabung untuk membela Roy Suryo.
yang sedang memperjuangkan keadilan serta kebenaran. Jangan biarkan orang benar berjuang sendiri. Bravo Pak Kamarudi Simanjuntak, semoga nanti mendampingi orang mencari kebenaran demi pendidikan di Indonesia lebih baik untuk masyarakat Indonesia nanti. Sebentar lagi Hotman Paris akan membantu Pak Rismon Sianipat. Saya yakin itu. Lanjut lagi. Tidak mungkin Wowo melindungi Wiwi. Hotman adalah pengacara Wowo dan Hashim. Wowo juga lawyernya Naga. Nah, lanjut lagi teman-teman. Hotman Paris bukan boneka siapapun. Saya Hotman Paris akan menyadarkan Pak Prabowo dan membantu Pak Prabowo bebas dari cengkraman Jokowi. Hotman Paris kan juga kuasa hukum Tom Lembong. Toh waktu itu Hotman Paris juga bertanya kenapa Jokowi tidak dihukum, kenapa hanya Tom Lembong. Nah, lanjut lagi teman-teman. Pembohong harus diberi pelajaran supaya ke depan tidak hidup lagi pembohong untuk memimpin Indonesia. Nah, lanjut lagi. Harusnya yang dibahas masalah foto itu, milih siapa yang tertera pada fotokopi ijazah yang buat nyapres. Pak Komarudin ini sudah tahu karakter Parcok, manipulasi saat kasus Joshua. Semua Parcok tidak ngaku dibongkar habis dan kol. Lanjut lagi. Pak Kamarudi Simanjuntak adalah pengacara pejuang keadilan dan kebenaran. Sidang terbukti pada kasus Joshua Huta Barat, VS Sambo, Jenderal Polisi pembunuh dan perkayasa. Maju terus Pak Simanjuntak, Tuhan akan menyertai Bapak. Lanjut lagi. Menegakkan kebenaran laksana menegakkan benang basah, tapi yakin kebenaran akan muncul pada saatnya. Nah, lanjut lagi. Saatnya Komarudin turun gunung. Kita harusnya malu pada perjuangan dan pengorbanan mereka. Ijazah Jokowi publikasikan dulu ke media seluruh Indonesia. Polisi dan Jokowi berani. Nah, lanjut lagi. Semoga Jokowi cepat diadili. Ya Allah, lindungi orang-orang jujur yang berjuang, jalan melindungi mereka, dan ajablah para dusta sehina-hinanya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Saya super heran kenapa para pemangku hukum di negara Republik Indonesia dengan tega dan terang tersengsara masalah menginjak-injak hukum negara sendiri. Kalau adili Jokowi wajib memperlihatkan ijazahnya. Lanjut lagi. Polisi dalam tekanan berat ingin lepas dari tanggung jawab sehingga mengalihkan ke dana kejaksaan. Lanjut lagi. Ini semua strategi Prabowo untuk segera menyelesaikan secara hukum supaya terbukti ijazah Jokowi palsu dan Prabowo segera menghindar dan meninggalkan Jokowi serta Jokowi terbukti ijazahnya palsu bisa dipenjarakan dan membohongi rakyat Indonesia. Lanjut lagi. Mengecewakan Wowo. Wowo itu tidak punya strategi. Kawan Wowo juga sadar tanpa Jokowi mustahil dia jadi presiden. Kartu asnya Wowo ada di tangan Wiwi. Lah teman-teman, inilah tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita yang lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Dan kalau ada juga teman-teman yang mau bertukar pendapat atau berkomentar di bawah video kita ini atau melalui video kita ini, silakan. Dan teman-teman juga jangan lupa mensubscribe video-video kita ini.